Bertempat di Jalan Lingkar Timur, Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, kantor baru imigrasi unit Banyuwangi telah beroperasi. Kantor ini dibangun untuk melayani pembuatan paspor di daerah Banyuwangi dan memudahkan masyarakat tanpa harus berjauh-jauh datang ke Jember. Pembangunan kantor unit di Banyuwangi melalui proses yang cukup panjang atas permintaan resmi Bupati Banyuwangi. Apalagi, perkembangan pariwisata dan ekonomi Banyuwangi dinilai sangat signifikan setelah dibangunnya Bandara Blimbing Sari, sehingga menjadi pertimbangan didirikan unit layanan paspor. Ini Mbak, kita sudah nyampe di unit layanan paspor kantor imigrasi kelas 2 Jember yang ada di Banyuwangi. Dan kantor ini selain berfungsi sebagai unit layanan paspor, juga sebagai tempat pemeriksaan imigrasi laut yang ada di Tanjung Wangi. Jadi kita di sini melayani pemeriksaan imigrasi, yaitu ada 2 TPI, yang satu di Tanjung Wangi, ini melayani kapal kargo, kemudian ada yang di Kalbut, Situbondo, itu melayani kapal tanker. Iya. Dan bangunan ini berdiri sejak tahun 1992, tapi pada waktu itu masih berfungsi sebagai TPI saja. TPI saja. Ya, kemudian di tahun 2016 selain sebagai TPI, kita fungsikan sebagai unit layanan paspor dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat Banyuwangi dalam hal permohonan paspor. Jadi pemirsa, Sabang Kantor, sekarang kita sudah berada di unit layanan paspor kantor imigrasi kelas 2 Jember yang ada di Banyuwangi. Setelah ini kita akan melihat proses layanan dan juga ruang kerjanya ya Pak ya. Oh iya Mbak, mari kita masuk Mbak. Iya, terima kasih. Ternyata di sini udaranya lebih fresh dan dingin ya Pak ya, daripada kantor yang ada di Jember. Iya, karena di sini memang suasananya lebih enak, lebih asri. Apa ya, istilahnya bangunan-bangunan masih ada jarak. Kalau di Jember itu kan memang terlalu padat. Terlalu padat. Iya, gitu. kalau di sini kita memang masih bisa bernapas panjang. Kalau ini ruangan apa itu Pak? Ruang tamunya atau gimana? Kalau ini itu Mbak, kami peruntukkan bagi pemohon yang berkebutuhan khusus. Memang kesannya agak mewah ya, tapi memang ini dengan tujuan ya supaya pemohon itu bisa lebih nyaman, karena tentunya ini yang berkebutuhan khusus itu seperti difabel, kemudian anak-anak, kemudian manula, jadi bisa lebih nyaman untuk menunggunya. Jadi dari sini nanti tinggal kami arahkan ke booth khusus untuk pelayanan yang khusus, sebenarnya untuk yang umum yang di sebelah kanan kita ini. Tadi di depan juga ada kursi roda Pak, itu untuk kaum difabel, Iya, memang kita peruntukkan untuk difabel dan juga untuk manula yang mungkin sudah agak kesulitan untuk berjalan. Jadi kita bantu dengan menggunakan kursi roda ini. Jadi untuk layanannya sama ya Pak ya, umum dan juga untuk difabel, lansia, ibu hamil dan anak-anak gitu Mbak. Iya. Kalau ini Pak? Kalau ini mungkin yang untuk umum saja Mbak. Iya, untuk umum yang mungkin masih sehat, masih bisa bertahan untuk bisa menunggu dengan waktu yang beberapa jam gitu Mbak. Jadi sini Mbak, untuk pertama kali pemohon langsung masuk ke pemeriksaan awal. Jadi di loket ini petugas kami melihat atau memeriksa kelengkapan yang diajukan. Kalau memang perlengkapan sudah lengkap, baru kita ajukan untuk proses selanjutnya. Sementara apabila ada kekurangan, tentunya ya suruh melengkapi terlebih dahulu. Gitu.
Pak, kalau kita mengulas lagi tentang bangunan ini yang berdirinya sejak tahun 1992 ya, iya, Pak ya. Betul, Mbak. Kemudian itu difungsikan sebagai bangunan apa tadi, Pak? TPI. Tempat pemeriksaan imigrasi. Tempat pemeriksaan laut. imigrasi. Terus kemudian Iya. beralih fungsi jadi unit layanan paspor yang ada di Banyuwangi. Ya, sebenarnya tidak beralih fungsi, Mbak. Tapi ini tetap untuk TPI masih tetap fungsi, cuman kita tambah lagi untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat tentang pelayanan paspor, sehingga kita buka ULP di sini gitu. Oh, jadi double fungsi Double gitu ya, fungsi, Pak. Iya, betul. Terus kemudian beroperasinya unit layanan paspor yang ada di kantor ini di Banyuwangi itu sejak tahun berapa, Pak? Ini sejak tahun 2016, Mbak. 2016. Iya. Ini, Mbak, bagi pemohon yang berkebutuhan khusus kami siapkan booth tersendiri Oh, di booth sini tersendiri. di booth 1 ini. Booth Ya. 1. Jadi dengan harapan bisa lebih cepat. Kemudian untuk yang umum itu ada di booth 2 dan booth 3. Jadi proses di sini pertama itu scan dokumen, verifikasi, kemudian diambil foto dan sidik jari dan wawancara. Dan setelah itu keluar billing diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dilakukan pembayaran di bank prestasi, terserah mana dia mau bayar, baik di bank-bank yang tersedia atau di kantor pos juga bisa. Ini, Mbak, yang booth 2 dan 3-nya yang untuk pelayanan umum. Pemohon umum Iya, ya, pemohon Pak. umum, iya. Pak, respon dari masyarakat sendiri mengenai adanya unit layanan paspor yang ada di Banyuwangi ini sendiri bagaimana, Pak? Ya, tentunya masyarakat lebih senang, Mbak, ya, karena pelayanannya merasa lebih dekat. Yang harusnya pergi ke Jember dengan memakan waktu kurang lebih 3 jam, tapi dengan adanya ULP ini masyarakat bisa paling banter 1 jam ya, sudah bisa nyampe, dan juga pelayanannya mungkin lebih cepat dibanding ada di Jember. Mengapa lebih cepat? Ya tentunya karena di sini kan kuotanya juga lebih sedikit dibanding yang ada di Jember. Gitu. Kalau di unit layanan paspor yang ada di Banyuwangi ini ada berapa kuota? Kita dikasih kuota 30 per hari, Mbak. Iya. Jadi dengan pelayanan 30 per hari dengan tersedianya 3 booth, insya Allah pelayanan juga bisa lebih lancar. Kalau respon dari masyarakat sendiri, Pak, yang ada di Banyuwangi ini gimana? Tentunya ya lebih senang, Mbak, ya, karena adanya pendekatan pelayanan yang tadinya harus ke Jember dalam hal pengurusan paspor, tapi sekarang bisa dilayani di Banyuwangi ini. Yang awalnya membutuhkan waktu 3 jam dalam sekali perjalanan, kita di sini paling jauh kalau wilayah Banyuwangi 1 jam sudah bisa nyampe di ULP ini, Mbak. Kalau lamanya kepengurusan sendiri, Pak, berapa lama? Lama pengurusan itu untuk prosesnya ya sesuai tamu kita ya, sesuai pemohon kita. Kalau misalkan pemohonnya hanya sedikit, tentunya dalam hal 1 jam 2 jam sudah bisa selesai. Kemudian selesainya itu 3 hari setelah melakukan pembayaran. Iya. Kalau di Banyuwangi ini sendiri ada berapa staf, Pak? Di Banyuwangi ini ada 7, Mbak, yang kami rolling dari kantor imigrasi kelas 2 Jember dalam setiap minggunya. Jadi setiap seminggu sekali akan ada pergantian pegawai yang berasal dari kantor imigrasi kelas 2 Jember. Jadi sistemnya rolling gitu Iya, ya, betul. Pak? Dari beberapa pemohon yang ada di Banyuwangi tadi, Pak, kita juga merangkum beberapa keluhan dari para pemohon itu gimana? Ya, kami sangat terima kasih kepada pemohon yang mungkin memberikan saran, pendapat atau kritik yang tentunya sifatnya membangun ya. Itu akan menjadi pembelajaran bagi kami untuk memperbaiki lagi pelayanan kami. Di mana kekurangannya tentunya itulah yang akan kita lakukan perbaikan, dan yang sudah baik tentunya akan tetap kita pertahankan. Baik. Harapannya, Pak? Harapannya ya tentunya saya menghimbau kepada masyarakat, karena kita sudah transparan, di sini kita juga sudah terpasang tentang harga, kemudian prosedur pelayanan,
dan saya rasa pelayanan di sini tidak terlalu sulit. Kami mohon kepada masyarakat untuk bisa mengurus sendiri tanpa melalui perantara atau calo. Ya, karena kalau lewat perantara atau calo itu tentunya akan menimbulkan biaya yang lebih mahal. Gitu. Pak, kalau dari kantor imigrasi sendiri melakukan kunjungan di unit pelayanan paspor yang ada di Banyuwangi ini berapa kali, Pak? Untuk secara rutin ya sekitar 2 minggu sekali atau seminggu sekali ya Mbak. Cuman apabila ada yang urgent yang kira-kira perlu adanya pembinaan, tentunya kami ya segera hadir untuk melakukan pembinaan di WLP ini. Jadi pemirsa, dari unit layanan paspor kantor imigrasi kelas 2 Jember yang ada di Banyuwangi, kita akan lanjut melakukan penelusuran di kantor imigrasi kelas 2 Jember. Oh bagus, saya penduduk Banyuwangi kota lebih tenang, dekat enggak. Kalau Jember bolak-balik kadang-kadang berapa hari kali. Oh, lebih dekat, pengurusannya lebih cepat gitu. Cara ngasih taunya tuh lebih telaten daripada yang di Jember, kan pernah mau ngajuin di Jember. Di sini tuh lebih enak gitu. Sekarang kalau saya lihat bagus ya, cara pengurusannya luar biasa daripada tahun-tahun waktu saya mengurus 5 tahun. Ya bagus, pelayanannya bagus. Ya dianukan aja, nanti kalau sampai di sini bisa yang bikin itu lebih banyak seperti yang di Jember, jadi pertahanin aja. Kalau saya cukup ya, bagus ya. Cuma peningkatan saya kira sudah cukup kok, bagus, luar biasa sudah bagus. Ya pelayanannya semua ramah-ramah, yang pegawai-pegawai kantor sini semua ramah-ramah.